Halo teman-teman, di sini aku mau cerita dan mau sedikit sharing tentang gimana aku merawat kitten tanpa induk. Saksikan videonya ya. Jangan lupa subscribe dulu sebelum nonton. Langsung aja kita mulai gimana cara ngerawat si kitten itu biar dia dapat bertahan hidup sampai dia dewasa walaupun tanpa induknya, walaupun tanpa ASI dari induknya gitu ya. Jadi di sini aku akan sharing gimana ngerawatnya, gimana cara ngasih susu formula untuk kucingnya, dan bagaimana cara aku nyiapin untuk tempat tinggal mereka biar tetap hangat. Tetap ditonton ya. Jadi aku mau cerita dulu ya sebelumnya, sebelum aku kasih tahu gimana cara ngerawat kucing ini. Aku nemuin mereka itu sekitar 9 hari yang lalu dan bener-bener baru dilahirin. Mata mereka tuh belum kebuka sama sekali waktu aku temuin, dan sekarang sudah kebuka. Yang pertama kali kebuka itu yang warna oranye putih, dan yang kedua yang abu-abu. Lucu banget ya, tuh ditemuin tuh masih kecil. Ini yang ini cepet banget gedenya nih. Beberapa menit kemudian tepar guys. Halo. Sebelum aku ngadopsi ini kitten berdua, dulu aku pernah juga adopsi yang seumuran kayak mereka, sama persis, masih, tapi udah kebuka sih matanya, tapi umurnya kayak baru seminggu gitu loh. Warnanya putih semua. Alhamdulillah hidup dengan cara aku walaupun tanpa induk ya. Jadi sekarang kittennya itu udah besar-besar dan sudah diadopsi oleh orang yang memang sayang kucing dan pengen kucing, jadi aku kasihin itu. Untuk susunya itu aku pakai Growsy, sama kayak kitten yang pernah aku adopsi di sebelumnya, yang aku pernah cerita tadi, yang warnanya putih polos 2. Nanti aku tunjukin foto sama dulu sama yang sekarang pas sudah diadopsi orang. Jadi aku tuh pakainya susu Growsy. Banyak yang bilang kalau pakai susu Growsy itu si kittennya bisa mencret atau mencret gitu ya. Tapi dulu baik-baik aja sih kucing yang sebelum pakai ini. Jadi aku beli Growsy untuk mereka. Aku beli lumayan banyak karena kan mereka masih kecil banget, jadi masa menyusunya masih lama. Aku sempat beli di toko pet shop. Nah di pet shop itu harganya lumayan mahal, 8.000. Jadi aku inisiatifkan cari di Shopee. Ternyata di Shopee itu ada yang jual cuma sekitar 3.100 atau 3.200 per bungkusnya. Jadi aku beli lumayan banyak dari Shopee. Jadi untuk tipsnya kalian yang beli di pet shop dan ngerasa mahal si susu Growsy ini, kalian mending cari di Shopee, atau boleh kalian cari susu yang lain ya, susu kucing yang lain. Pokoknya di Shopee itu harganya lebih murah daripada di toko. Jadi mending kalian cari-cari aja di Shopee. Nih, sebanyak ini aku beli. Selain susu ini, kalian harus menyediakan dot khusus kucing. Kalau kalian perhatikan di sini tuh ada kayak angkanya gitu loh. Nah, ada 10 mili, 20 mili, 30 mili sampai 100 mili. Pokoknya kalian cari yang ada takaran ini ya. Untuk kucing yang masih baru lahir, yang kayak baru aku temuin kemarin, aku pakainya 10 mili untuk 2 kitten. Jadi mereka sekali minum itu 5 mili. 5 mili. Nah, mereka itu minum 2 sampai 3 jam sekali gitu. Jadi mereka itu dari bayi sampai besar, dia semakin dia membesar dia semakin jarang minum. Tapi untuk dia kalau dia masih bayi yang baru lahir gitu, dia cenderung lebih sering minumnya, 6 sampai 8 kali dalam sehari. Kadang aku juga kebangun tengah malam gitu mereka meong-meong. Jadi harus benar-benar telaten dan siap disibukkan oleh si kitten-kitten ini kalau kalian memutuskan untuk mengadopsi mereka. Gimana cara aku ngasih susunya kayak gini. Jadi dia jangan posisi kucingnya jangan ke atas ya, tapi harus dotnya itu lebih tinggi dari kepalanya. Biar kenapa? Biar dia nggak tersedak. Nah kalau dia udah nggak mau kayak gini berarti dia sudah kenyang gitu. Jadi jangan dipaksa. Nah ini dia teman-teman kucing yang aku ceritain tadi, yang kucing putih pernah aku adopsi itu kayak gini waktu masih kecil, dan sekarang alhamdulillah sudah besar. Dengan dikasih susu Growsy dia bisa tumbuh dewasa, sehat-sehat aja sampai sekarang dan cantik banget. Ini adalah video yang dikirim oleh adopternya. Jadi si adopternya itu rutin ngirim video kucing-kucing yang diadopsi dari aku. Nah ini
ini untuk tempat tinggal si kittennya. Jadi si kittennya itu harus hangat terus tempatnya. Kalian harus kasih kain, alas kain atau tisu atau kertas yang dipotong-potongin gitu, dan kalian harus kasih kardus yang lumayan besar biar mereka enggak kesempitan atau mereka lebih leluasa ya. Nah, di bagian-bagian pinggiran kardusnya harus dibolongin karena untuk sirkulasi udaranya. Misal si tutupnya ini kita tutup nih, contohnya kayak gini, jadi mereka tetap bisa bernafas tuh kayak gini. Nah, kalau dibuka kayak gini, jadi aku buatnya tuh kayak gini guys. Nah, tuh cara buat si lampunya. Tapi kadang keseringannya aku buka gini biar udaranya tuh mereka dapat lebih banyak. Sejauh ini mereka merasa hangat-hangat aja, dan alhamdulillah sudah 9 hari aku adopsi mereka nggak pernah kenapa-napa, sakit atau gimana ya. Waktu aku temuin itu mereka udah hampir mati guys, sudah kedinginan, dan aku nggak percaya kalau mereka bisa bertahan hidup gitu loh. Ngelihatnya tuh udah kayak kasihan banget, tapi ternyata mereka masih bisa bertahan. Tips untuk kalian ya, kalau mau ngadopsi kucing atau induk kucing kalian itu mati, itu yang bisa kalian lakukan. Kenapa aku pakainya kardus bukan kayak kandang kucing gitu atau sejenisnya atau kayak pet cargo gitu, karena si kardus ini dia ventilasinya kan cenderung tertutup gitu loh, karena kucing ini kan memang dia nggak bisa menghasilkan suhu tubuh sendiri, maksudnya nggak bisa menstabilkan suhu tubuh mereka agar tetap hangat terus menerus, karena mereka biasanya kalau ada induknya yang menghangatkan mereka itu adalah si induknya. Jadi kenapa aku pakai kardus ini kan dia lebih cenderung tertutup, jadi aku cuman kasih ventilasi sedikit biar mereka tuh hangatnya tuh benar-benar terjaga, hangat terus menerus gitu loh. Kalau misal aku pakainya kandang kucing itu kan terbuka ya, udara tuh bener-bener leluasa, terlalu leluasa banget keluar masuknya. Takutnya kalau pas musim hujan mereka tuh walaupun dikasih lampu takutnya kedinginan. Cara ini sudah aku lakuin ke kitten yang sebelumnya yang pernah aku adopsi. Jadi menurut aku ini yang paling tepat adalah kardus untuk mereka ini yang masih sekecil ini, untuk mereka tidur nyenyak. Lihat nih, mereka tuh kalau tidur kayak gitu selalu tindih menindih nih, lucu banget ya, gemes banget mereka nih. Kenapa ada yang bisa setega itu ngebuang mereka? Nah, aku tunjukin ya untuk lampunya ini, aku colokin di sini kayak gini. Nah, terus di bagian sininya ini stop kontaknya itu di sini. Ini dulu aku pernah beli kayak semacam nih, kalau aku cetekin dia mati nih gitu. Dulu aku tuh pernah beli semacam ring light gitu. Nah, terus ring lightnya itu pecah, jadi aku ambil ininya, si kabelnya, dan aku pasangin lampu yang kayak gini, lampu yang kuning kayak gini. Lampu yang kuning kayak gini nih kayak lampu jadul gitu loh guys, yang dulu ke warna kuning sebelum ditemukan yang namanya lampu LED. Itu banyak banget yang pakai lampu kuning kayak gini. Aku pakai yang 10 watt karena biasanya kan orang pakai yang 5 watt. Nah, kemarin aku nemunya yang 10 watt, tapi nggak apa-apa karena ini aku pakainya kardus aqua yang agak tinggi, jadi dia jaraknya dari sekitarnya lumayan jauh, nggak terlalu dekat. Sejauh ini mereka baik-baik aja, nggak kayak kepanasan gitu. Itu buktinya mereka tidur lumayan nyenyak nih. Jarang banget mereka, paling bangunnya itu kalau kelaparan, udah haus gitu, baru mereka bangun meong-meong. Kalau misal mereka kenyang nih kayak gini, nggak bangun-bangun. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari aku gimana aku ngerawat si kitten-kitten ini. Kalau kalian ingin tanya-tanya ya tentang gimana cara ngerawat kucing atau kalian masih bingung, silahkan komen di kolom komentar. Dadah.